paham tapi teu ngarti. Ngartos deh. Sepakat tuh orang nya ayeuna mah. Dan kulantaran aya Nabi Kalijati versi Sunda, kurang ngomongnya bahasa Sunda, nan campur ya, campur artinya campur teh campur ge neunah, gado-gado ge neunah. Hadirin rahimakumullah. Tah ieu papunten abdi di mana-mana lamun aya anu ngaoskeun rahimakumullah, kadang-kadang sok caricing, kadang-kadang sok areureun, padahal itu adalah doa. Ya, itu adalah doa. Apa doanya? Rohimah anu ngarohmatan mugia, ya mugia ngarohmatan saha Allahu Gusti Allah hum ka urang sadayana. Jadi kita semua mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawabannya cuma simpel, amin. Kumaha? Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah, kalian kudrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua berkumpul, bertatap muka, bermuajahah, bersilaturahmi dalam acara memperingati hari besar Islam, yakni diisrokan dan dimi'rajkan Nabiullah junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita semua bisa bersilaturahmi, bisa bersinergi, bisa berkumpul, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat, memberikan hidayah, memberikan pahala terhadap kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Cingan badai naros tadi saud Pak Kepala Sekolah, hari Isra teh naon? Isra teh perjalanan, hari Mi'raj naik. Adanya Isra Mi'raj itu di bulan naon? Di bulan Rajab. Bulan Rajab. Inna kasyuhuri isna asyar syahrun fi kitabillah yaumil khalqis samawati wal ardi minha arba'atun huruf. Bulan dalam satu tahun ada berapa? 12 bulan. Allah berfirman dalam Al-Quran, 12 bulan itu ada 4 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita tes. Pertama bulan apa? Kompak. Pertama bulan ayah Januari, ayah Muharram, kumaha ieu teh? Hijriah ya tuh. Pertama bulan Hijriah deui. Itu turun munding wae. Tahun-tahun Hijriah kasih naik. Bulanna aya 12. Pertama bulan Muharram, kedua bulan Safar, 3 bulan Mulud, Rabiul Awal,
terus Rabiul Akhir, terus Jumadil Awal, terus Jumadil Akhir, terus Rajab, setelah Rajab Ruah, Ruah Syaban, setelah Syaban puasa, puasa tapi di bulan Ramadan, setelah Ramadan Syawal, setelah Syawal Hafid, Allah bulan Hafid, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah. Dalam 12 bulan Isna Asyar min arba'atil huruf, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-awwal ar-Rajab, yang pertama yang dimuliakan Allah bulan Rajab. Yang kedua Dzul Hijjah, Dzul Qa'dah dan Muharram. 4 Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, Rajab. Ada 4. Yang keempat ini bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menurut logika, dalam 3 bulan Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah dan Muharram pantas kenapa dimuliakan? Karena dalam ketiga bulan ini banyak peristiwa yang dijadikan momentum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzul Hijjah keberangkatannya ibadah haji. Muharram awal pertama kali awal bulan tahun Hijriyah. Dalam bulan Muharram kenapa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena di bulan Muharram ada yang namanya Asyura. Asyura itu adalah lebarannya anak yatim. Dzul Hijjah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena waktu bulan tersebut dipermentasikan, dijalankan untuk beribadah haji ke Baitullah. Dalam bulan Rajab pun sama, kita flashback ke belakang. Ya, apa itu flashback? Kilas balik. Kita kilas balik ke belakang. Dalam Rajab tepatnya, ini jadi pertanyaan anak-anak. Kapan diisrokan dan dimi'rajkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jangan dulu dijawab. Acuh, saya beri hadiah. Asli, ya. Nah, 50.000 soal. Kapan Nabi Muhammad diisrokan dan dimi'rajkannya? Ya, silakan yang berani ke depan. Kalian taruna dan taruni harus berani. Ya. Ayo, benar saya, ya, 50.000. Dan kalau tidak bisa menjawab, saya akan masukkan kembali. Kalau sudah masuk tidak bisa keluar kembali. Wah, berdiri. Itu dulu, berdiri. Siapa? Ada? Berdiri. Siapa namanya? Jawab Fikri Boji kembali. Nah, siapa? Fikri. Jawabannya apa? Rajab. 27. Silakan dulu. Ternyata salah. Ada yang tahu lagi? Ada yang tahu? Hukum belum dimasukin. Ada yang tahu? Kamu mau maju? Ada yang tahu? Ada yang tahu kan? Jangan anak santri. Ada yang tahu kan? Ya udah, sambil menghemat waktu kita masukin lagi. Kalau dimasukin nggak bakal keluar lagi. Tadi pertanyaannya apa? Kapan Nabi diisrokan dan dimi'rajkan? Betul kan?
Tadi jawabannya benar 27, cuman kurang tepat. Apa jawaban? Kapan Nabi diisrokan dan dimi'rajkan? Jawabannya dahulu. Betul kan? Betul kan? Benar 27 Rajab. Tapi saya tidak menanyakan tanggal. Betul kan? Iya. Jadi kapan Nabi diisrokan dan dimi'rajkan? Bisa ya. Betul. Nantinya doanya di kepala sekolah. Dahulu bukan sekarang ya, tapi dahulu tanggal 27 Rajab. 27 Rajab diisrokan dan dimi'rajkannya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi. Allah memuliakan Nabi Muhammad dengan diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai naik ke Sidratul Muntaha, naik lagi ke Aras, dan tidak bisa dilalui oleh makhluk siapapun kecuali Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi. Orang yang paling mulia, orang yang paling sempurna, orang yang paling segalanya hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Yang jadi pertanyaan, apakah kita termasuk umat beliau? Yang jadi pertanyaan, apakah kita cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad? Saya bertanya, cinta kepada Nabi Muhammad? Cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad? Bohong. Bohong. Kenapa bohong? Apa arti cinta? Cinta tidak harus memiliki. Datangnya cinta dari mana? Dari mata turun ke hati. Makanya saya berkata bohong. Cinta dari mata turun ke hati. Kenapa? Mata hanya bisa melihat ketika dia ganteng. Mata bisa melihat ketika dia cantik. Geus aki ini aki-aki peo-peo mah moal cinta bener. So tanya ke aki jemina, hari aki cinta teh kan ini tuh. Ya. Coba aki-aki lamun nimpo udah parawa 18 tahun kira-kira begian gitu. Begian normal. Ya, normal. Itu bagian mah normal. Ya. Makanya kenapa kita cinta kepada kanjeng Nabi disebut bohong? Karena cinta kita hanya dari mata turun ke hati. Kenapa begitu? Kalau cinta mata turun ke hati itu akan pudar. Ya, ada waktunya, ada tenggang waktunya. Kalau cinta mata turun ke hati. Tapi dengan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibalikkan dari hati naik ke mata. Kalau cinta kan dilihat dulu Pak, dilihat baru suka, bukan? Sedangkan kita belum pernah melihat, belum pernah bertemu, ya? Belum pernah bareng, hanya mendengarkan. Kenapa kita menjadi cinta ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi? Itu uniknya cinta kepada Nabi. Jadi kepada para pria dan wanita, jangan kalian cinta dari mata turun ke hati, tapi dari hati naik ke mata. Karena kenapa? Karena kalau cinta dari hati naik ke mata akan selamanya, tapi kalau cinta dari mata turun ke hati akan musnah. Ya.
Kenapa bapak cinta mati ke istri pak? Betul. Ucapkan bu, ucapkan bu. Betul. Nah, betul. Betul. Ya. Kenapa? Ketika istri meninggal, bapak kita di luka kuburan ada bunga tuh. Ya, nggak mau. Ya, berarti cinta sampai mati itu bohong. Karena kenapa? Cinta sampai mati kepada makhluk akan musnah. Akan musnah. Tapi ketika cinta mati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah salamullah alaik ya rafi'al syahdi wa daraji al-fatah ya jiratal alamin ya hayyal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syahdi wa daraji al-fatah ya jiratal alamin ya hayyal judi wal karami. Semua ya Rasulullah ya rafi'al syahdi wa daraji al-fatah ya jiratal alamin ya hayyal judi wal karami. Kekasih kita Nabi Muhammad, dambaan kita lambaikan tangannya Muhammad ya Rasul
di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini menjadi saksi. Hari ini menjadi saksi ketika kita bersolawat sallu ala Nabi Muhammad. Kenapa seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Firman Allah menunjukkan keagungan kemuliaannya Kanjeng Nabi. Kenapa seperti itu? Menjadi warasatul anbiya'i wal mursalin was-syuhada'i was-sholihin, pemimpin dari para nabi, pemimpin dari para rasul, pemimpin dari syuhada, yaitu Muhammad. Karena kenapa? Bukan hanya manusia, bukan hanya kita, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pun bersolawat kepada Nabi Muhammad. Malaikat pun bersolawat kepada Nabi Muhammad. Apa sih? Apa sih solawat itu? Apa manfaatnya solawat itu? Perlu dicatat oleh kalian semua. Ada dua kewajiban kita yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang pertama, kewajiban langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hasil dalam Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad adalah sholat. Sholatnya berapa waktu? Sholatnya 50 waktu. Sholat 50 waktu. Waktu Nabi Muhammad berisra dan mi'raj oleh Allah diberikan sholat 50 waktu. Kebayang terbang? Ya, anak-anak kebayang enggak? Jika kita sholat 50 waktu dalam satu hari, berapa jam sekali kira-kira? 24. Berarti 50 bagi 2, berarti 1 jam 2 kali sholat. Ya, 50 waktu. Tapi kenapa? Tapi Nabi Muhammad tahu bahwa umatnya kedul, ya, umatnya males, makanya unjuk rasa minta diskon. Kalau berarti di spaghetti bareto ayah pak saya unggul gitu kan. Ya, diskon ke bapak gitu. Ya, anak-anak minta diskon dari dahulunya ada. Ya, unjukkan ke Gusti Allah, ya jangankan 50 waktu, yang 5 waktu saja banyak yang ketinggalan, banyak yang ditinggalkan, banyak yang terledor dalam melaksanakan sholat fardu. Dari 50 waktu dikerucutkan menjadi 5 waktu. Ya, 5 waktu itu kewajiban kita yang langsung diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, tidak melalui malaikat Jibril, tidak perantara malaikat Jibril. Dauhan Allah, ya, wahyu Allah yang lain melalui malaikat Jibril, melalui perantara. Tapi sholat langsung Allah yang memberikan, Allah yang memerintahkan ketika Nabi Isra Mi'raj. Hanya satu orang yang bisa bertatap muka dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bahagianya ketika bertatap muka, ketika bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la qalbun basyarin khataraj. Itu adalah kebahagiaan. Kunci kebahagiaan yang pertama, kebahagiaan itu tidak bisa digambarkan oleh mata, tidak bisa digambarkan oleh pikiran, tidak bisa digambarkan oleh telinga, hanya bisa dirasakan oleh hati. Itu adalah kebahagiaan. Bohong
jika orang kaya bahagia? Kenapa? Orang kaya pasti sengsara. Loh, kenapa sengsara? Kaya harta tapi sengsara, miskin hatinya. Tapi orang yang kaya hati, ya, yang kaya hati, pinuh hati nakunaon ku kabunga, walaupun tidak punya apa-apa, dia tetap bahagia. Makanya mahal bahagia itu. Kenapa mahal? Tidak bisa dibeli dengan uang, ya, tidak bisa dibeli dengan kedudukan, tidak bisa dibeli dengan pangkat, dengan jabatan dan sebagainya. Nah, ketika Rasul bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situ kebahagiaan muncul. Tidak bisa bagaimana ini, bagaimana bentuknya, tidak bisa diungkapkan oleh lisan. Makanya sholat perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Ya kan? Yang dihisab, tahu hisab itu apa? Percaya. Karena kalau tidak, saya akan suruh mati duluan. Ya. Sholat yang pertama dihisab nanti ketika kita sudah ada di mana? Di alam kubur. Sudah ada di mana? Sudah kita menjerit-jerit di dalam kuburan, di alam kubur. Bertemu dengan dua malaikat. Malaikat siapa? Malaikat siapa? Hah? Raqib. Ayo, PR kamu. Ya. Dua malaikat itu mempertanyakan bagaimana sholatnya. Karena kenapa? Karena satu, sholat itu nilainya satu, ya, yang lain nol. Jadi kalau digabung kita menjalankan sholat satu dan kita menjalankan puasa dan sebagainya nol, digabung jadi angka satu j kosong sabaraha 10 besar atau kecil dari bilangan satu besar, ya, 10 besar. Tapi kalau dibalik 0 1 besar atau kecil? Kecil. Sesibuk apapun kita harus melaksanakan sholat. Walaupun kita apa? Berpuasa, walaupun kita sedekah, walaupun kita membaca Al-Quran, walaupun kita zakat, tapi kalau kita tidak sholat, mohon maaf, ya, mohon maaf, tidak ada harganya, beri hargaan. Tapi ketika kita melaksanakan sholat yang 5 waktu, tidak melaksanakan yang lainnya, masih ada nilainya satu, cuman belum sempurna. Yang sempurna yang bagaimana? Anu paket sempurna, ya, pakai teh, nasi, ayam, terus ayam, sambal, lalap, sayur asem, jengkol, itu pakai komplit, ya. Warung mual. Tapi ketika nasinya tidak ada, diambil nasinya, tidak ada, makan ayam doang, terus jengkol, putih, sambal, yang lalap, warung mual. Warak, ya, warak. Cuman rasanya beda. Nah, rasanya beda, tidak sempurna. Yang sempurna ada nasi dan lalapnya, itu yang sempurna. Begitu juga sholat. Amal yang sempurna, yang pertama, yang pokok, nasi kan tadi, pokok nasi. Karena kenapa? Karena makanan pokok kita
nasi, berarti pokok nasi. Yang pokok amal adalah sholat. Tah lalakna teh panambahna gitu. Ya, pelengkapna sholat, amal pelengkapnya membaca Al-Quran, berpuasa, sholat sunat tahajud, sholat sunat duha, sedekah, wakaf, infak, dan yang lainnya. Itu jadi dari mulai sekarang jangan tinggalkan sholat. Kenapa jangan tinggalkan sholat? Karena punten Pak, punten nih adik-adik perlu diketahui. Satu waktu kita meninggalkan sholat, ya, dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu waktu itu diadab di dalam api neraka selama 30 tahun. Satu waktu 30. Sampai kapan? Sampai habis dosa kita, sampai habis yang meninggalkan sholat kita. Satu waktu, bukan satu hari. Satu waktu 30 tahun itu di neraka. Belum lagi di mana? Di alam kubur. Orang yang tidak sholat bakal ditongkrongan ku orai. Ya. Apa tuh orangnya? Lain orang sanca lain orang kobra. Nama ularnya adalah Sujjaul Aqrab. Ya. Ini benar, bukan bohong. Benar, Sujjaul Aqrab yang akan menelan kita, menghabiskan kita. Orang yang tidak pernah melakukan sholat, khususnya yang wajib, yang lima, itu namanya Sujjaul Aqrab. Di alam kubur ayeuna mah moal karasa, ya. Sekarang kita tidak terasa meninggalkan sholat biasa-biasa saja, ya, meninggalkan kewajiban biasa-biasa saja. Karena kenapa? Karena kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, jaminan umat Nabi Muhammad ketika melakukan dosa maka tidak akan langsung disiksa oleh Allah Subhanahu, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu, ya, umat Nabi, jaminan Nabi oleh Allah, diberikan kesempatan untuk bertaubat. Itu makanya yang belum bertobat silakan tobat.